to my YouTube channel. Dan kali ini kita bakalan melihat detail dari proses rapid test. So check it out. Don't forget subscribe, like, and comment. Tim Ari Kontraktor Milenial. Terima kasih. Sekarang kita udah bersama dokter ini, dokter kliniknya PT Berantas Abipraya Persero. Dan kita akan menanyakan lebih jelas dan lebih dalam lagi nih. Sebenarnya tentang isu-isu yang lagi pandemi sekarang tidak hanya di Indonesia tapi di dunia juga, yaitu adalah COVID-19 atau biasanya dikenal Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Eni Wahini. Saya dokter klinik PT Berantas Abipraya. Jadi COVID-19 itu kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Jadi sejarahnya itu corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina tahun 2019 bulan Desember. Utamanya sebenarnya ini seperti virus flu lainnya, cuma dia menyerang paru-paru, terutama dia bisa menyebabkan pneumonia. Nah, untuk mencegah penularan tersebut, yang paling penting kita gunakan nomor satu adalah masker. Kemanapun kita beraktivitas di luar rumah, wajib kita pakai masker, baik itu sehat maupun sakit wajib pakai masker. Karena coronavirus sendiri penularannya itu melalui droplet, bukan melalui udara, bukan airborne disease, tapi melalui droplet. Droplet itu adalah lendir yang dibatukan atau dibersihkan. Jadi ini masker penting banget. Kalau mau batuk, mau bersin sekarang lebih horor soalnya daripada suara kuntilanak. Jadi wajib, ya, jadi wajib dipakai. Lalu jangan lupa satu lagi yang paling penting adalah menjaga kebersihan tangan. Habis megang apa-apa dari luar wajib cuci tangan pakai standarnya WHO. Dan jangan lupa kalau perlu selesai aktivitas dari luar ganti baju, bajunya dicuci, badan kita mandi dibersihkan juga keramas, wajib pakai sampo dan sabun. Karena apa? Karena coronavirus itu dindingnya berasal dari lemak. Dia akan hancur hanya dengan sabun atau sampo. Tapi kalau dengan air mengalir aja itu kurang. Dia nggak akan rusak, nggak akan mati virusnya. Jadi jangan lupa bersihkan tangan diri dengan sabun atau sampo dan air mengalir. Itu saja. Oke, thank you. Jadi jelas ya teman-teman, kalau keluar harus pakai masker dan jangan lupa harus cuci tangan kalau dari luar ataupun beraktivitas dari luar. Oke, siap. Standarnya adalah swab tenggorokan ya, menggunakan metode PCR. Sebenarnya itu yang paling akurat. Tapi karena memang kita Jakarta ini zona merah dan juga rujukan nasional, jadi untuk ikut swab tenggorokan itu antriannya sangat panjang, belum lagi nunggu hasilnya seminggu kemudian. Jadi untuk deteksi dini atau screening kita pakainya rapid test. Rapid test itu ada yang pakai liur, ada juga yang pakai darah. Tapi umumnya sih banyak kan pakai darah. Sebenarnya itu ngedetek apa sih? Itu ngedetek antibodi kita terhadap coronavirus. Jadi kalau kita pernah kena kemasukan atau ada gejala dengan COVID, itu biasanya akan memberikan hasil positif. Tapi kalau misalnya ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala, itu kan berarti virusnya hanya masuk tapi belum tentu tubuh kita ini nggak ada respon apa-apa karena daya tahan tubuh kita bagus. Jadinya bisa jadi rapid testnya negatif. Oleh karena itu sebaiknya rapid test itu dilaksanakan 3 kali bersela 7-10 hari dari rapid test berikutnya. Itu dilaksanakan berkala karena supaya jangan sampai yang misalnya tadi negatif, kita nggak tahu daya tahan tubuh kita turun, kalau ternyata kita kena, jangan sampai kita kelewat. Yang ada nanti akan merugikan orang sekitar kita, seperti itu. Oke, great, informasi penting banget nih ya. Jadi kalau untuk caranya mengakses rapid test ini gimana sih dok? Boleh tahu nggak gimana sih supaya kita bisa tahu kita positif negatif, kita harus kemana gitu, rujukannya kemana dok? Sebenarnya kan itu sudah ada beberapa lab yang punya ini ya apa namanya pelayanan seperti rapid test, ada juga rumah sakit, ada juga klinik. Itu tergantung pilihnya mau kemana sih, itu sebenarnya terserah kita sih, itu dengan harga yang bervariasi. Tapi hasilnya itu sama, dia ada rapid test. Beda dengan swab tenggorokan ya, swab tenggorokan itu selain ngantri biayanya juga agak tinggi. Jadi sih saran saya untuk deteksi dini tidak apa-apa kita lakukan rapid test. Oke, jadi tadi banyak banget ya cara-cara untuk kita mengetahui positif atau negatifnya mendeteksi diri kita tentang COVID-19 yang ada di dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita mau fokuskan yang dipakai oleh PT Berantas Abipraya itu gimana dok? Jadi kita pakainya
waktu itu sempat pakai yang air liur, sempat juga pakai juga darah. Sekarang kita lebih terfokus menggunakan yang darah, karena kenapa air liur itu kita agak sulit ya. Jadi kita harus ngambil air liurnya harus pas, karena kalau kebanyakan air liurnya nanti hasilnya juga kurang baik, sedangkan kedikitan juga kurang baik. Kalau kebanyakan nanti biasanya hasilnya takutnya false positif, sedangkan kalau misalnya kekurangan air liur itu hasilnya malah nggak valid, bisa nggak ada sama sekali tandanya gitu. Nah kalau darah ini kita lebih mudah ya, lebih gampang dibacanya juga gitu. Akhirnya kita tertuju dengan pemakaian yang rapid test jenis pengambilan sampelnya lewat darah, dan itu pun ternyata juga banyak macam-macam mereknya. Jadi saya saranin untuk dicek kembali apakah rapid testnya itu sudah masuk standar BNPB atau tidak, seperti itu. Oke, kali ini giliran gua yang bakalan di rapid test, dan kita bakalan lihat gimana sih sebenarnya detail untuk rapid test itu seperti apa gitu. Oke, langsung saja kita bakalan check it out gimana proses rapid test. Ceritanya suster-susternya udah ready ya. Halo suster, ini suster siapa dulu nih? Penny. Halo suster Penny dan juga suster. Oh iya. Wah, suster Lia dan suster Penny bakalan mendampingi kita untuk melakukan rapid test. Dan yang urgently yang pentingnya adalah harus APD. APD-nya udah lengkap banget ya ini ya sus ya. Boleh dibantu dong penjelasan ini APD-nya pakai apa aja sih sus? Boleh, silakan mau suster Penny. Bajunya pakai hazmat. Terus kita lengkapi pakai sepatu boot. Oke. Terus pakai helm, kacamata, dan masker. Oke, jadi pakai hazmat, hazmat, oke. Sepatu boot, Sepatu boot yang paling penting. ya. Terus Masker, tentu saja ya. kacamata, Kacamata dan helm. dan helm. Oke. Sarung tangan, satu. Sarung tangan yang paling penting wajib dah. Aku gimana nih? Aku kosongan pakai masker aja, jadi oke? Iya, yang penting pakai kacamata sama masker itu bisa menghadang. Insya Allah Oke, ya. insya Allah amin. Jadi gue udah pakai kacamata ya guys ya. Gue udah pakai kacamata dan pakai masker. Jadi udah sesuai standar ya. Ya, mudah-mudahan lah. Amin. Semoga sehat selalu kita. Amin. Amin. Halo guys, oke kita jadi sudah ready. Kita bakal melakukan rapid test dan detailnya nanti bakalan dipimpin oleh Suster Lia dan Suster Penny, bakalan bantuin gua untuk melakukan rapid test, dan semoga banget hasil gua negatif, please. Oke, langsung aja. Silakan Suster. Sebelah kiri aja tangan. Oh, sebelah kiri. Siap. Jadi pakai sebelah kiri ya, coy ya. Boleh kanan kiri? Bedanya apa, Sus? Yang gak dominan aja, biasanya pakai tangan kanan atau tangan kiri. Maksudnya fibral atau enggak gitu. Oh, aku nggak bisa sih. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya aman ya guys ya. Amin. Itu sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berapa banyak sih sus diambil? Berapa 20 sampai 20 unit gitu deh. 10 sampai 20 unit ya. Iya. Oke. Ibu. Oke, terus langsung dibersihin darah gua lagi. Tambahin buffernya 3 tetes. Doper. Buffer ditambahin 3 Regen tetes. gitu, regen. Oh, semacam regen gitu cuy. Iya. Oke, jadi ini Dikasih nama. ini boleh ditahu ini apa ya, Sus ya? Yang ini nih. Ini. Hah, yang putih-putih ini apa Dia sih? lagi jalan ini. Darah sama regen. Oke, dicampur, darah sama dia regen. jalan ke depan. Oke, jalan. Gitu. Nanti ditunggu sampai 20 menit. Nanti dia akan kayak kering, terus nanti bakal kelihatan garisnya. Oke, jadi Gitu. ini namanya rapid test atau apa sih ini? Rapid test. Oke, jadi Darah. alat ini rapid test ya. Pakainya via darah ya. Oke, via darah. Oke, tadi darah gua udah diambil. Kemudian dikasih regen ya. Regen, 3 tetes. Regennya 3 tetes aja untuk ketahui positif atau negatifnya gitu, atau apa sih gunanya regen itu? Iya, buat mencampur lah istilahnya ya, kayak darah itu udah campur sama biar bereaksi biar gitu kali ya. bereaksi, ya betul. Betul. Terus nanti kasih ada tampilan 20 menit, ada garis 1 atau garis 2 atau garis 3 kan bermacam-macam. Oke, siap. Bermacam-macam rapid, banyak juga prosedurnya banyak. Terus gambaran juga beda-beda.
Oke, jadi ini kalau yang kali ini kita gimana sih tahu positif sama Ada negatifnya? yang garis 1, kalau garis 1 biasanya sih negatif. Oke. Garis 2 ada yang positif, garis 3 juga ada yang positif. Tergantung sih, itu ada IgG, IgM. Ntar dokter ini bisa yang jelasin ya. Oke, siap. Nanti kita lebih detailnya kita bakalan ke dokter ini gimana sih Ya, sebenarnya ditunggu dulu rapid 20 test. menit hasilnya ya. 20 minutes later. Jadi hasil gue udah keluar nih. Tunggu dulu. Gue agak super deg-degan sih ini. Jadi gimana nih hasilnya? Please guys, doain guys. Negatif ya. Alhamdulillah. Jadi garis 1 berarti gue Negatif. Alhamdulillah, jadi fix ya sejauh ini sampai saat ini sampai detik ini gua negatif COVID-19 dan semoga seterusnya sampai akhir hayat negatif terus ya Sus ya. Amin. Amin. Terima kasih Sus, terima kasih Sister Feni, Sister Lia. Oke. Gimana nih Dok? Bisa dijelaskan nggak kayak gimana sih rapid test itu? Berbagai macam hasil ya. Kalau kayak gini, ini sih termasuk yang valid tapi negatif. Ya, garis 1 di C. Tapi kalau positif, dia ada garis lagi di bawahnya. Oke. Kalau garis yang di bawah sini, itu artinya IgG, imunoglobulin G. Sedangkan kalau yang ada garis di atasnya, namanya imunoglobulin M. Tapi kalau positif juga bisa ada 3 garis. Jadi kalau misalnya garisnya 1 di C sama yang di bawah C dikit, itu berarti ada infeksi masih akut alias masih baru. Dan itu sangat infeksius, jadi harus kalau misalnya nggak ada keluhan atau misalnya keluhannya ringan, itu paling dirumahkan saja, di isolasi mandiri. Tapi kalau keluhannya mengarah ke sedang dan berat, itu dia harus dirawat. Dan sebaiknya sih kalau hasil positif dilakukan swab tenggorokan seperti itu. Lalu kalau misalnya dia ada garis di bawah yang IgM, itu biasanya sudah menuju sembuh, itu sudah lebih dari 2 minggu, bahkan mungkin artinya dia sudah pernah terinfeksi tapi sudah sembuh. Kalau seandainya orangnya memang hasilnya seperti itu. Jadi itu tidak, sebenarnya sih itu sudah tidak fase menular sih seperti itu ya. Tapi sebaiknya tetap juga sebaiknya lebih, supaya untuk kenyamanan bersama, sebaiknya dirumahkan dulu saja selama 14 hari. Walaupun hasilnya positif tapi sudah infeksi lama gitu ya. Tapi kalau ada IgC dan ada garis lagi di bawahnya sedikit, itu namanya yang IgM tadi, itu jangan lupa itu yang akut, itu yang harus diisolasi mandiri. Tapi ada juga yang garisnya 3. Jadi yang C, IgM dan IgG itu artinya dia sudah terkena infeksi tapi sudah menuju ke arah penyembuhan. Biar bagaimanapun kalau yang positif, demi kenyamanan, ketenangan, dan keamanan bersama, lebih baik saya sarankan untuk isolasi mandiri dulu jika keadaannya gejalanya ringan. Tapi kalau gejalanya sedang menuju berat, tetap harus dirawat ke rumah sakit khusus rujukan COVID untuk dilakukan swab. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak ada sama sekali, itu artinya invalid. Atau misalnya ada garis di bawah atau garis di tengah tapi C-nya tidak ada, itu invalid. Artinya harus diulang lagi tesnya. Bisa terjadi kesalahan mungkin di alatnya atau mungkin di reagennya juga bisa seperti itu. Oke, siap. Jadi udah lengkap banget penjelasannya. Intinya harus keep safety, keep healthy, dan better di rumah aja ya Dok ya. Sebaiknya. So guys, gua udah dapat hasil gua. Alhamdulillah negatif. Yeay. Terima kasih dokter ini. Kece banget penjelasannya tentang COVID-19. Dan keseruan gua dengan rapid test hari ini sudah berakhir dan alhamdulillah gua negatif. Tapi meskipun gua negatif, gua harus tetap menjaga dan membatasi physical distance, apalagi itu sangat penting. Dan tentunya harus apa Dok? Pokoknya jangan lupa untuk rapid ulang lagi. Untuk yang kedua, sambil menunggu rapid yang berikutnya harus jaga kebersihan, jangan lupa masker wajib dipakai. Siap, masker, dan nanti gue bakal rapid test lagi. Oke, lihat aja keseruan lagi. See you guys, thank you. Terima kasih dokter ini. Don't forget to subscribe and then klik lonceng biar bisa berlangganan. Oke, thank you.